Family dalam keadaan baik ya. Saya Dr. Aprilia Adelina Barus sebagai host dalam live Instagram kita sore hari ini dalam Dr. Stella Family. Pada sore ini kita akan mendengarkan Dr. Rudy, spesialis anak yang akan membagikan tentang diare. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore dokter, bagaimana kabarnya? Halo Stella Family, izin pada kesempatan pertama saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Rudy. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selanjutnya kita akan mengikuti dan nanti kita akan berdiskusi mengenai diare pada anak. Oke, nah Stella Family sudah siap untuk mendengarkan Dr. Rudy, spesialis anak, membagikan tentang diare. Apa itu diare? Kapan anak disebut diare? Apa bahaya diare pada anak? Nah, tetap stay ya dalam live Instagram kita. Dan untuk Stella Family dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya. Nanti di akhir pemaparan Dr. Rudy akan menjawab pertanyaan dari Stella Family. Nah, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti YouTube dari RSIA Stella Maris Medan, Facebook RSIA Stella Maris Medan, website www.rsia-stella-maris-medan, dan Instagram kita RSIA Stella Maris Medan. Oke? Bagaimana Stella Family? Kita mulai ya. Silakan untuk Dr. Rudy. Terima kasih Dr. Aprilia pada kesempatan telah memberi saya kesempatan untuk membahas sedikit mengenai diare dan penanganannya pada anak. Ya, saya akan mulai dengan apa itu diare. Diare itu mungkin jika secara lugas dan dengan bahasa lokal, maaf jika kurang sopan, itu juga disebut sebagai mencret ya. Diare itu adalah buang air besar encer yang berair dan kadang-kadang juga kotoran hancur ya, dengan frekuensi yang meningkat. Dan tapi dia juga merupakan problem sehari-hari yang bisa terjadi, namun biasanya terjadi dalam masa singkat dan tidak melebihi beberapa hari. Namun perlu diperhatikan kalau dia menetap dan tidak berkurang dalam beberapa hari bahkan berminggu-minggu, ini bisa merupakan pertanda daripada kelainan-kelainan yang lain. Dan gejalanya saya rasa mom and dad juga udah tahu ya, kalau yang namanya diare itu biasanya kotorannya lunak, hancur, berair, dan bisa diikuti kram, sakit perut, dan bisa demam, terasa gembung, mual, dan bahkan muntah ya. Kemudian yang paling tidak diingini kalau pada kotorannya itu nampak darah dan lendir, dan biasanya kalau udah diare dia putra-putri kita itu akan ingin ke belakang atau buang air besar berulang-ulang. Kemudian yang paling perlu diperhatikan adalah kapan mom and dad perlu membawa putra-putri berjumpa ke dokter atau visiting ke dokter. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, biasanya dia bisa resolve atau berkurang sendiri dalam beberapa hari. Namun jika tidak membaik ya dalam 24 jam, dan jika anak nampak dehidrasi dan ada demam di atas 39 derajat Celcius, apalagi kotorannya berdarah, mungkin mom dan dad harus segera konsul ke dokter. Perlu diingat bahwa pada anak-anak usia yang lebih muda, lebih kecil, ini dehidrasi bisa cepat terjadi. Nah, penyebabnya itu ternyata banyak sekali. Saya berusaha tidak menggunakan pembagian mencret atau diare sesuai dengan apa yang kami pelajari di dunia medis, tapi saya akan mencoba untuk menyampaikannya dalam bahasa yang bisa dipahami
mom and dad ya. Penyebabnya banyak ya, biasanya ada infeksi ini ada virus, ada bakteri, dan juga kalau nanti bisa juga disebabkan oleh gagal mencernakan makanan ya, itu sekretorik ya. Ini juga bisa menyebabkan mencret atau diare, dan juga bisa juga dengan ada alergi segala macam. Virus itu banyak, tapi yang paling sering kalau pada bayi dan anak itu adalah rotavirus. Virus lain juga bisa menyebabkan itu. Perlu diperhatikan, bahkan virus COVID yang sekarang lagi populer juga bisa menyebabkan mencret. Bakteri dan parasit, ya ini agak jarang pada anak-anak ya, apalagi di daerah-daerah yang sosioekonominya cukup baik. Ini jarang terjadi. Ini bisa terjadi dari air dan minuman, air dan makanan yang terkontaminasi, dan juga kadang-kadang penggunaan antibiotik ya bisa memancing diare atau mencret yang disebabkan bakteri Clostridium difficile. Nah, gangguan mencerna atau ketidakmampuan mencerna, laktosa, fruktosa, dan yang lain-lain juga bisa menyebabkan diare, dan tindakan-tindakan pembedahan pada perut, atau memang ada kelainan mendasar banyak penyakit ya, seperti ada chronic diarrhea, ada Crohn disease ya, tapi ini agak jarang pada anak dan jarang terjadi sebagai diare atau mencret akut. Nah, kemudian apa itu komplikasi ya, yang bisa muncul? Tentu komplikasi yang paling awal yang ditakuti adalah dehidrasi, karena bisa mengancam nyawa terutama pada bayi dan anak-anak yang berusia muda, atau sebaliknya pada manula atau orang-orang dengan sistem kekebalan yang terganggu ya. Kemudian perlu juga diketahui apa itu tanda-tanda dehidrasi pada anak dan bayi ya. Nah, biasanya ada kriteria dehidrasi yang kami pelajari di dunia kedokteran. Cuma rasanya kalau saya terangkan di sini itu agak sulit teraplikasi, apalagi mom and dad tidak punya latar belakang medis. Jadi mungkin lebih gampang kalau saya sampaikan bahwa hati-hati dan curigai adanya tanda-tanda dehidrasi bila pada bayi dan anak terlihat mulut dan lidahnya kering. Nah, bayi dan anaknya menangis tapi nggak ada air matanya ya, gelisah, cengeng, atau lemas, nggak responsif, dan mata, pipi, perut kelihatan cekung. Tapi biasanya ini kalau dehidrasi lebih lanjut, dan yang paling gampang dia tidak buang air besar lebih dari 3 jam, dan biasanya kita tanya ke mom and dad apakah diapernya, pampernya berisi atau tidak dalam 3 jam terakhir. Kita tanya. Yang lebih parah lagi kalau nanti dia disertai demam, apalagi demamnya lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian karena virus adalah salah satu penyebab diare akut pada anak dan bayi yang paling sering ya. Juga saya rasa tidak salah kalau saya menyertakan bagaimana mencegah diare virus. Ya, tapi nampaknya ini sekarang udah lebih populer. Sudah dipopulerkan dengan prokes selama masa pandemi, karena ternyata cara pencegahannya seperti itu juga ya, seperti mencuci tangan dengan sabun 20 detik ya. Saya rasa hampir semua orang sekarang udah paham ya, karena udah dipopulerkan oleh prokes pandemi. Nah, biasanya ini sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, kalau menyentuh makanan mentah, baru dari WC atau kamar mandi, baru mengganti diaper, bersin, batuk, dan baru buang hingus ya. Jadi itu sebaiknya cuci tangan ya untuk mencegah diare virus, dan bukan virus diare aja, semua virus juga begitu. Dan gunakan hand sanitizer saat mencuci tangan tidak memungkinkan. Nah, ada juga cara pencegahan yang sering kami lakukan juga di sini sehari-hari di rumah sakit adalah dengan memberi vaksinasi
terutama memberi vaksinasi untuk rotavirus, karena rotavirus salah satu virus yang paling sering menyebabkan diare pada bayi dan anak. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya ya? Bagaimana cara mendiagnosisnya? Biasanya dokter mendiagnosa secara wawancara keluhan, mengadakan pemeriksaan fisik, ya langsung lebih baik, dan akan menanyakan riwayat penggunaan obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, jika diperlukan, dokter akan meminta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah atau pemeriksaan feses atau kotoran, dan jika lebih lanjut mungkin diperlukan konsultasi ke teman-teman konsultan di gastro untuk melaksanakan sigmoidoskopi dan kolonoskopi. Nah, kira-kira apa terapinya ya? Per hari ya, bahkan tanpa komplikasi. Jadi mom and dad bisa mencoba realimentasi atau mengubah diet sementara, yang sifatnya sementara di rumah, sementara sakit aja ya. Namun jika gagal hal ini, mungkin dokter merekomendasikan berbagai pengobatan seperti obat-obatan antibiotik atau oral rehydration solution ya. Dan jika mencretnya disebabkan oleh obat-obatan, maka dokter juga akan mengubah obat-obat atau merubah dosisnya. Namun pada kenyataannya biasanya nggak semudah itu ya. Jika gagal minum air yang banyak atau oral rehydration solution di rumah, biasanya dokter akan memutuskan untuk memberi cairan lewat vena ya, cairan intravena, dan ini settingnya sudah dirawat di rumah sakit. Nah, oke, apa itu perubahan diet untuk diare di rumah ya? Nah, ini yang gampang dan mudah bisa mom and dad lakukan di rumah jika putra putrinya mencret ya. Nah, di sini dikatakan minum banyak, tapi minum banyak di sini tentu tidak dengan memaksa, karena biasanya juga diare, apalagi kalau disebabkan infeksi virus disertai dengan mual, muntah ya. Jadi kalau dipaksa nanti malah muntah. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Apa yang diminum menurut literatur itu adalah cairan bening yang kekentalannya tidak terlalu kental. Ya seperti apa kalau bayi dapat ASI, air putih, air tajin atau M1 cair, ini bersifat sementara. Dan kalau di luar negeri mereka menggunakan kaldu encer, biasanya dari ayam. Nah, sesudah pemberian, yang paling penting adalah pemberian cairan ya, rehidrasi. Sesudah ini terlaksana, kemudian bisa dipertimbangkan pemberian makanan semi padat, rendah serat seperti biji-bijian seperti nasi, ayam, crackers, kentang. Namun melihat toleransi secara perlahan-lahan, jadi jangan dipaksa ya. Dan penting sekali menghindari makanan minuman yang justru dapat memperparah diare atau mencret, seperti dairy product, semua produk-produk yang mengandung susu itu ya. Ya baik yang diminum maupun yang dimakan mungkin sementara dihentikan sementara atau diganti dengan yang lain. Makanan-makanan yang terlalu pekat, terlalu manis, terlalu kental, terlalu berminyak, berbumbu, ini untuk sementara sebaiknya dihindari untuk selama beberapa hari. Dan juga disarankan untuk mempertimbangkan pemberian probiotik, walaupun sampai sekarang probiotik yang mana yang paling tepat untuk mempersingkat diare itu masih dalam penelitian. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk para audiens Stella Family, Mom and Dad, dan semoga bermanfaat, dan saya mengharapkan feedback dari apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan keadaan yang pernah Mom and Dad alami sehari-hari menyangkut diare atau mencret pada putra-putrinya.
Terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Aprilia. Baik, terima kasih untuk Dokter Rudi. Terima kasih untuk pengetahuan tentang diare pada anak. Nah, kita beruntung sekali ya, Stella Family jadi lebih tahu tentang diare dan jadi lebih aware untuk anak. Nah, untuk Stella Family, untuk moms and dad yang mau berkonsultasi di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris dengan Dokter Rudi spesialis anak, dapat datang langsung untuk konsultasi di jam praktek Dokter Rudi spesialis anak hari Senin sampai Kamis pukul 11 siang sampai 14.00 dan dilanjutkan malam jam 7 sampai 9 malam, serta hari Jumat jam 7 sampai 9 malam dan hari Sabtu jam 11 siang sampai 13 siang. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparannya. Stella Family, silakan yang ingin bertanya ketik di kolom komentar ya. Dok, ada pertanyaan nih dok. Arfi Atifa Kans. Halo, selamat sore Ibu Arfi Atifa. Selamat sore Ibu. Kenapa ya dok, anak yang diare sering tidak mau makan? Silakan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Arfi. Ya memang menangani diare kadang-kadang tidak semudah seperti yang saya paparkan tadi ya, karena pada diare juga bisa terjadi kembung atau mual. Ini bisa menyebabkan anak-anak menolak makan untuk sementara. Tapi apa prioritas kita selama penanganan diare itu adalah menghindari dehidrasi. Jadi poinnya adalah bukan makanan, melainkan cairan harus lebih dulu diprioritaskan. Dan juga kadang-kadang pemberian cairan, minuman seperti yang dianjurkan tadi, ASI atau air tajin atau oral rehydration solution, ini juga tidak gampang. Ini juga bisa ditolak, bisa dimuntahkan. Makanya seperti saya bilang tadi, pada keadaan seperti ini ya, mungkin pemberiannya harus small but frequent, sedikit-sedikit tapi sering, jadi dibutuhkan kesabaran lebih. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Apakah menjawab pertanyaan Mams Arfi? Oke, silakan untuk Mams Arfi. Bila ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya di kolom komentar kita. Oke, dokter, bagaimana kita bisa membedakan diare ataupun mencret pada anak bayi? Karena kan cenderung untuk BAB-nya bayi kan lebih lembek dokter, dan bayi juga sering untuk buang air besar. Kapan kita tahu bayi ini sebenarnya diare atau sebenarnya ini normal? Bagaimana dokter? Oke, ya memang sulit pada bayi-bayi kecil karena kotorannya atau buang air besarnya itu cenderung lebih lembek daripada anak atau orang dewasa. Jadi kita bisa tahu kalau dia buang air besar air saja langsung seperti air dan semua orang udah tahu ini pasti mencret. Justru kadang-kadang yang meragukan, dia tidak air aja, dia lembek atau hancur. Nah ini karena memang normalnya seperti itu. Jadi kalau ini terjadi, tentu kriteria-kriteria seperti frekuensi berapa kerap dia dalam sehari harus dipertimbangkan. Jadi mungkin kalau untuk bayi kecil dia kalau dia di atas 6 kali sehari, dan maaf kalau setiap kali flatus atau buang angin kotoran ikut keluar, ini mungkin bisa kita pertimbangkan atau kita sangkakan suatu mencret. Tapi tentu ada kelainan lain yang mungkin agak sulit dideteksi oleh mata awam, mom and dad di rumah yang tidak punya background medis ya seperti kembung, seperti ada suara gemuruh di perut ya jadi bunyi dari ususnya lebih bising. Nah ini juga boleh disangkakan suatu mencret. Dan mungkin kalau meragukan boleh diklarifikasi ke spesialis anak kesayangan. Saya rasa itu dok. Wah, terima kasih dokter. Respon dari Mas Arfi, oke dok, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Arfi. Oke dok, sering nih dok, karena khawatirnya ibu langsung memberikan antibiotik pada anaknya. Ini gimana ya dok?
terkait dengan diare dan mencret itu tidak ada antibiotik yang menjadi standar terapi sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita yakin ini disebabkan oleh parasit dan bakteri, baru kita beri antibiotik ke anak yang mencret tersebut. Nah, seperti saya bilang tadi, biasanya kalau pada bayi dan anak itu disebabkan oleh kebanyakan virus, yang hampir 90% virus, jadi belum tentu butuh antibiotik. Makanya dan bisa resolve sendiri. Makanya yang dikedepankan tadi adalah realimentasi gitu, pengubahan diet sementara di rumah dan menjamin kebutuhan cairan tetap terjamin sesuai kebutuhannya. Antibiotik biasanya kalau kita beri kalau ada sangkaan ini bakteri, ya memang kotorannya nampak berlendir seperti itu. Tapi memang biasanya dibutuhkan pemeriksaan laboratorium. Nah, kotoran berlendir juga biasanya bukan selama-lamanya bakteri. Colitis juga bisa seperti itu. Artinya mencret virus yang berkepanjangan dengan mulai adanya kerusakan mukosa mengarah ke diare kronis juga bisa menimbulkan berlendir seperti itu. Jadi agak susah sebenarnya menentukan yang mana harus dapat antibiotik dan yang mana yang belum, dan mungkin bukan ranahnya untuk mom and dad untuk dilakukan di rumah. Saya rasa itu dok yang saya. Wah, terima kasih dokter. Nah, ini jadi pengingat buat kita, Stella Family. Nggak boleh asal-asal ngasih antibiotik untuk buah hati kesayangan kita. Memang diare dapat sembuh sendiri, tapi bukan berarti kita boleh sembarangan kasih obat ya dok ya. Lalu apakah memang ada obat yang bisa kita berikan dok ketika anak diare, kita beli obat sendiri, ada nggak yang disarankan dok? Karena kebanyakan diare anak adalah virus yang akan resolve sendiri. Mungkin obat-obatnya juga terbatas ya. Yang seperti tadi, menjamin rehidrasi atau menjamin kecukupan cairan itu yang pertama, dan ini kadang-kadang nggak gampang karena anaknya menolak, muntah dan sebagainya, juga harus ada trik tersendiri seperti itu. Yang kedua, kita mengurangi penderitaan anak tadi karena biasanya diikuti demam. Jadi obat-obat yang sudah pasti boleh diberikan itu tentu antipiretik atau obat demam jika anak tersebut memerlukannya, jika dia demam. Tapi kalau dia nggak demam itu juga nggak boleh ya. Dan obat-obatan lain saya rasa belum ada yang bisa direkomendasikan pada saat ini kecuali beberapa suplemen seperti probiotik tadi udah disebutkan dan juga mungkin zinkum ya, seperti itu aja. Jadi yang paling penting di situ adalah perubahan diet sementara buat di rumah, makanannya, bagaimana memberi cairannya, dan makanan ini juga diharapkan tidak menambah berat mencretnya, tapi dia harus tetap makan. Karena kalau berhenti nanti dia makin parah ya. Jadi cairan, makanan, kemudian obat-obat suportif yang menunjang seperti obat demam dan juga zinkum atau probiotik. Dan yang kedua ini juga di beberapa negara masih diperdebatkan. Tapi dia tidak akan menimbulkan kerugian walau diberikan walaupun dalam keadaan seperti itu. Saya rasa itu yang bisa saya jawabkan, dok. Wah, terima kasih dokter. Nah, Stella Family, berarti lebih baik kita mencegah diare dong daripada mengobatinya, bener ya dok? Iya. Nah, tadi untuk mencegah diare, Dr. Rudy spesialis anak menyarankan untuk menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, cuci tangan dengan hand sanitizer pada keadaan-keadaan misalnya setelah memegang pup bayi atau membersihkan kotoran bayi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, karena kebersihan ibu akan mempengaruhi kesehatan pada buah hati kita. Oke, moms and dad, kita lanjutkan ya. Dok, ada pertanyaan ini dok dari Ibu Tan Irma. Halo, selamat sore Ibu Tan Irma. Selamat sore, Mam. Ya. Dok, setiap anak saya berobat selalu dikasihnya antibiotik amoksisilin tambah gerusan obat. Nah, itu aman nggak ya dok? Soalnya anak saya suka demam, bisa sebulan sekali demamnya dok. Silakan dokter.
Oke, Ibu Mam Irma tadi, ya, pemberian antibiotik dan obat-obat lain biasanya itu sesuai dengan indikasi penyakit yang diderita putra-putri ibu pada saat hadir di dokter masing-masing. Dalam konteks diare, nampaknya antibiotik amoxicillin ya kurang tepat, karena amoxicillin sebagai bagian dari penicillin juga bisa menyebabkan stomach upset, ya. Dan kerusakan obat di sini Ibu tidak menspesifikasi apa isinya, jadi saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Namun ini nampaknya ada pernyataan anak saya suka demam, dalam 1 bulan bisa demam. Seperti Ibu tahu, demam itu adalah pertanda dari adanya infeksi. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan penyebab demamnya itu apa. Semua infeksi bisa bikin demam. Dan kalau ibu berada di daerah-daerah suhu tinggi seperti Timur Tengah, dehidrasi juga bisa membuat demam. Nah, jadi tugas Mam dan para dokter adalah mencari tahu apa sebenarnya penyebab demam anak ibu sehingga bisa berulang tiap sebulan sekali. Saya rasa itu yang bisa saya jawabkan itu. Terima kasih dokter. Mams Irma silakan. Bila ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ketik di kolom komentar ya Mams. Dok, dari pernyataannya dokter, berarti kalau dehidrasi kurang cairan bisa demam ya dok? Ya, di daerah-daerah suhu tinggi. Kalau mencret juga bisa dehidrasi, bisa kurang cairan. Apa sih dok bahayanya kalau kurang cairan itu dok? Ya, pada mencret itu banyak cairan terbuang melalui kotoran. Jadi waktu cairan terbuang melalui kotoran dan anaknya malah susah minum, makan, atau diiringi muntah, dia akan bisa menyebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi. Dehidrasi juga bertingkat-tingkat, ada yang ringan, sedang, ada yang berat, ya seperti itu. Nah, pada dehidrasi ini biasanya ya karena kekurangan cairan, darahnya jadi makin kental, ya, jadi bisa mengganggu semua fungsi organ pada anak-anak tersebut, seperti itu. Jadi pada mencret karena terjadi banyak pembuangan cairan melalui feses, makanya yang paling pertama adalah status nggak punya reserve atau cadangan yang cukup, tapi cairan akan lebih cepat deplesi atau cepat hilang atau berkurang. Saya rasa itu. Oke, terima kasih dokter. Nah, demikian ya Stella Family, pentingnya cairan untuk termasuk anak yang sehat, apalagi anak yang sedang sakit, termasuk diare, karena banyak cairan yang keluar ya, moms and dad. Jadi harus banyak juga cairan yang masuk. Nah, dok, saya mau tanya nih dok, tentang diare pada anak. Jadi sering ibu-ibu yang punya anak bayi dok, yang menyusui, mereka berpikir, oh mungkin karena saya makan cabai ini, anak saya kan menerima ASI, jadi anak saya diare. Ini gimana ya dok? Ya, pada kebanyakan ibu menyusui, biasanya apa yang dimakan tentu sebagian bisa dialirkan atau disekresikan melalui ASI dan terminum oleh bayi. Namun kebanyakan bahan makanan biasanya sudah diolah jadi bentuk yang berbeda, walaupun ada juga yang dikeluarkan melalui ASI dalam bentuk yang utuh. Jadi dalam hal ini daripada makanan, tentu yang lebih harus diperhatikan kalau ibu mengkonsumsi obat-obatan. Biasanya obat-obatan
yang lebih sering tersekresi dan dikeluarkan, dialirkan melalui ASI secara hampir utuh. Jadi point of view perhatiannya lebih fokus apabila ibu mengkonsumsi obat-obatan, baik obat-obat dari dokter atau obat-obatan tradisional daripada makanan. Sedikit sekali datang mengenai makanan bisa menyebabkan seperti itu. Saya rasa itu tuh. Wah, terima kasih dokter. Oke, ini dari Moms Irma. Terima kasih banyak ya dok untuk pernyataan, untuk keterangan tentang demam tadi dok dari Ibu Irma. Ya, semoga bermanfaat, Moms ya. Oke, semoga live Instagram kita bermanfaat ya untuk Stella Family, terutama untuk anak. Oke, untuk Stella Family yang mau informasi seputar pelayanan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris dan seputar kesehatan, dapat mencari tahu di website www.rsia Stella Maris Medan atau di YouTube kita RSIA Stella Maris Medan, Facebook RSIA Stella Maris Medan, dan Instagram kita yang sekarang di RSIA Stella Maris Medan. Dan tidak lupa loh, ada TikToknya juga di RSIA Stella Maris Medan. Silakan diikuti ya untuk Stella Family. Oke, nah dok, jadi untuk ibu berperan sekali ya dok untuk mencegah atau bahkan mengobati diare pada anak. Nah, bagaimana dok bila anak tersebut mencret? Tadi kan dokter ada menyampaikan ada kemungkinan bisa karena ketidakcocokan dengan susu ya dok. Iya. Nah, itu bagaimana dok untuk kita tahu dok? Ya, biasanya juga diare atau mencret kita mesti klarifikasi dulu apakah ini karena yang seperti tadi gangguan absorpsi atau gangguan penyerapan makanan, ya dalam hal ini susu ya, atau memang infeksi. Jadi menentukan penyebabnya itu paling penting ya kalau bagi kami, bagi dokter. Namun biasanya kalau infeksi tentu akan disertai tanda-tanda infeksi yang lain seperti demam ya, mungkin mual, muntah, dan sifatnya tiba-tiba akut begitu. Sementara kalau ketidakcocokan dengan susu, apakah melalui jalur alergi atau yang lain, atau penyerapannya terhadap susu, itu biasanya anak-anak atau orang dewasa, ini biasanya tidak disertai tanda-tanda infeksi seperti demam dan lain-lain, dan biasanya berlanjut lebih ringan tapi berjalan lebih panjang begitu, kronis seperti itu ya. Saya rasa itu ya saya bisa sampaikan. Terima kasih dokter. Wah, ini jadi perhatian kita juga ya Moms. Ternyata bila kita melihat perubahan pada BAG-nya anak kita ataupun bayi kita, dan frekuensinya mungkin berubah atau warna BAG-nya berubah, dan dalam waktu yang lebih lama berhari-hari, silakan langsung konsultasi ke dokter anak kesayangan dari Stella Family. Oke, dok, dokter ada menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mencegah diare adalah dengan memberikan vaksin rotavirus pada anak. Di mana ya dok bisa didapatkan? Terima kasih dokter Aprilia. Ya, vaksin rotavirus itu sebenarnya sudah cukup lama ya, mungkin sejak jadwal schedule rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak 2008 nama vaksin rotavirus sudah disebut-sebut. Jadi udah cukup lama, paling tidak ada dua macam vaksin rotavirus yang beredar di Indonesia sekarang, dan ini bisa diakses di semua sentra pelayanan yang menyediakan imunisasi untuk bayi ya, karena vaksin rotavirus biasanya diberi di bawah 8 bulan atau 6 bulan dan tidak disarankan untuk diberi pada usia di atas itu. Dan pemberian vaksinnya terasa cukup gampang diaplikasikan karena dia cuma ditetes di mulut, jadi dia tidak melalui tindakan intervensi yang menyakitkan seperti injeksi dan sebagainya. Dan jadwalnya itu ada vaksin itu ada yang 2 kali seumur hidup dan ada yang 3 kali, tergantung vaksin mana yang digunakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dokter. Wah, terima kasih dokter.
Wah, ini menarik sekali ya, Moms. Ternyata vaksin rotavirus itu hanya diteteskan kepada mulut bayi, bukan disuntikkan. Oke. Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Halo, selamat sore Ibu Yayu Safitri Wulandari. Selamat sore, Mam. Ya. Dok, anak saya umur 5 tahun, susah minum obat, sekarang lagi batuk. Bolehkah konsumsi obat dicampur dengan air atau susu? Bagaimana, dokter? Silakan, Dok. Oke, Mam, ya saya akan coba jawab ya. Pemberian obat sebenarnya ya tergantung compliance orang yang akan menerima obat. Tentu orang-orang dewasa yang bisa kita beri tablet ya dan sejenisnya. Tapi kadang-kadang anak-anak menolak ini ya, jadi makanya ada obat dalam bentuk preparasi atau persiapan ya, seperti sirup, atau kalau sediaan ini tidak tersedia, maka dokter akan membuat tepung dan tentu boleh dilarutkan. Tentu saja boleh dilarutkan dengan sirup, karena banyak obat-obat juga dilarutkan dengan sirup ya. Hanya dalam keadaan terpaksa boleh dilarutkan dengan susu, karena susu juga dikhawatirkan menetralisir beberapa unsur kimia daripada obat tersebut. Cuma kalau tidak ada pilihan, ya silakan. Biasanya kita akan anjurkan larutkan di sirup atau di air putih, dan pilihan terakhir adalah susu. Kalau memang tidak bisa, semua hal itu tidak bisa membuat anak itu menerima obat, dan supaya compliance lebih baik dan menghindari trauma seperti muntah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mam. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana untuk Mas Yayu? Bila masih ingin bertanya, silakan ya Mams, ketik di kolom komentar. Oke, berikutnya dok dari Mams Aflisa Putri. Halo. Halo, selamat sore Mams ya. Bagaimana dengan kasus kalau anak yang awalnya tidak ada kendala dengan rutinitas BAB, tiba-tiba BAB tidak lancar dok? Merasa sakit perut sampai demam, suhu tubuh sampai 39 derajat, usia anak 2 tahun 9 bulan. Silakan dokter. Kamu tadi BAB-nya tidak lancar gimana ya? Tiba-tiba dia demam dengan BAB tidak lancar? Iya dok, demam, suhunya 39 derajat, biasanya BAB-nya lancar, sekarang BAB-nya tidak lancar, usia anak 2 tahun 9 bulan. Oke. Demam 39 ini demamnya lumayan tinggi ya, biasanya ini demam akut ya. Tapi apakah dia berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan atau tidak, dan di sini tentu belum jelas. Jadi mungkin ibu butuh jumpa dengan spesialis anak kesayangannya untuk menentukan ini dari mana demam ini berasal dan apakah dia berhubungan dengan gangguan pencernaan. Namun banyak penyakit dan penyakit-penyakit infeksi yang bisa membuat demam juga mengganggu asupan makan dan minum anak. Jadi kalau asupan ini terganggu, tentu buang air besar dan buang air kecil bisa terkesan terganggu. Tapi saya belum bisa menyimpulkan bahwa putra-putri Mam ini adalah demamnya berkaitan dengan gangguan saluran cerna. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mam. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Ibu Aflisa? Bagaimana Moms? Bila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, tanyakan di kolom komentar kita. Oke. Dok, mengenai diare pada anak dok. Nah, COVID kan bisa juga gejalanya salah satunya diare nih dok. Bagaimana mengatasi ketakutan Mam? Waduh, anak saya mencret, jangan-jangan COVID, ini gimana ya dok? Ya, terima kasih dokter Aprilia. Ini bagus sekali pertanyaannya. Tapi di daerah yang sedang pandemi, tentu kemungkinan terburuk yang harus dipikirkan dahulu ya. Jadi memang banyak yang harus diklarifikasi apakah dia COVID atau bukan ya. Karena pada anak juga kadang-kadang gejalanya nggak jelas dan mencretnya juga nggak signifikan. Diare pada COVID dan seperti juga pada penyakit virus lain seperti influenza-like illness, seperti pada campak, biasanya kebanyakan melalui jalur inflamasi daripada virus atau daripada dibanding dengan virusnya langsung.
Jadi di daerah pandemi, jika terdapat gangguan pencernaan seperti mencret, muntah, disertai gejala lain seperti demam, gangguan saluran nafas, dan yang paling penting ada alasan kita kenapa kita mencurigai seperti ada riwayat kontak dengan penderita. Tentu ibu mama atau orang tua harus mengklarifikasi kemungkinan terburuk dulu untuk membuat tes apakah ini terkait COVID atau tidak. Namun kalau tidak ada alasan, maksudnya dia tidak pernah jumpa, tidak pernah bersentuhan dengan penderita COVID, tanpa disertai gejala-gejala lain, saya rasa tidak ada alasan untuk mencurigai ini suatu COVID. Saya rasa itu, Dok. Terima kasih dokter. Nah, jadi untuk moms, jangan takut ya kalau anaknya mencret, sudah lebih dari 1 hari, anaknya udah mulai lemas, nggak mau makan, minum, jangan takut dibawa ke rumah sakit ya moms, karena pengobatan pada anak itu penting sekali. Dan katanya anak-anak beda ya dok sama orang dewasa kalau sudah sakit ya. Katanya kalau misalnya anak-anak mencret, kekurangan cairannya lebih banyak dok daripada orang dewasa. Ya benar dok, karena cadangannya reserve-nya itu lebih sedikit dari orang dewasa, jadi mereka cenderung lebih cepat untuk mengalami depresi atau kekurangan cairan seperti itu, seperti juga pada manula sih. So, moms, jangan sampai terlambat ya, karena kehilangan cairan pada saat diare itu besar sekali. Jadi, jangan sampai anak kita kehilangan cairan dalam jumlah yang besar. Terima kasih ya untuk moms yang masih stay di live Instagram kita. Dok, ada pertanyaan lagi ini dok. Halo, selamat sore Ibu Poppy Hutapea. Dok, Selamat sore. Dok, bayi saya usianya jalan 4 bulan. Pupnya berwarna hijau dan teksturnya tidak encer ataupun lendir. Apakah ini ada indikasi gangguan pencernaan, dok? Silakan dokter. Oke, iya, Mam. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan ke spesialis anak. Kotoran berwarna hijau. Kotoran berwarna hijau tidak menunjukkan suatu gangguan kepada saluran pencernaan, apalagi frekuensi buang air besarnya tidak melebihi 6 kali sehari. Kita tidak curiga di suatu mencret. Warna hijau pada kotoran itu berasal dari empedu. Jadi itu warna dari empedu. Malahan sebaliknya, kalau kotoran putra-putri, moms and dad tidak mempunyai warna sama sekali, itu justru lebih harus dikhawatirkan dan harus segera jumpa dokter anaknya, karena kita khawatir ada sumbatan di empedu atau sebaliknya. Namun kalau cuma warnanya hijau dan dia tidak sedang mencret, biasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Dok, lalu sampai usia berapa dok kita boleh memaklumi yang pup berwarna hijau ini dok? Warna pada kotoran itu juga tergantung pada diet kita, ya. Memang kotoran hijau bisa terjadi pada orang diare sehingga perutnya kosong, nggak ada lagi yang mau disekreti keluar ya. Jadi warna dari empedu, asam empedu itu keluar hijau, tapi itu hanya dalam konteks dia sedang diare. Tapi kalau dia tidak diare, sangat sulit menentukan warna normal daripada feses, cuman harus diwaspadai. Tapi juga terkait dengan makanan harus diwaspadai jika dia berwarna hitam pekat ya. Kita khawatir ada luka atau perdarahan di berbagai tingkat saluran cerna. Tapi bukan berarti harus begitu dan perlu tes. Karena kalau kita makan buah bit atau segala macam, kotoran kita juga akan kelihatan hitam. Jadi pertama, warna daripada feses pada di luar bayi ya, seperti kita, itu tergantung daripada yang pertama apa yang kita makan, dia bisa mempengaruhi warna. Dan namun kalau ada warna-warna ekstrim seperti hitam pekat juga kita harus waspada. Itu saja dok yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Nah, untuk moms Poppy Hutapea bagaimana?
Bila ingin berkonsultasi lebih, boleh ya, silakan langsung konsultasi ke Dr. Rudy Spesialis Anak di RSIA Stella Maris Medan. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Maple Stuff. Oke. Selamat sore Ibu Maple. Selamat sore, Mam. Ya. Oke, ada pertanyaan nih, Dok. Oke, pertanyaan dari Ibu Maple. Dok, anak saya umurnya 8 bulan dan sedang mengalami diare. Diarenya berlendir dan berdarah disertai demam. Sudah diperiksa ke dokter dan mendapat antibiotik. Sekarang sudah hari kelima, Dok, tapi masih diare. Silakan, dokter. Yang terhormat, Mam, ya, yang pertama saya prihatin kalau mendengar diarenya berlendir dan berdarah. Nah, ini nampaknya sebagai komplikasi lanjut daripada menstruasi, ya, bisa begitu, yang namanya kolitis. Makanya kita tidak mengedepankan obat-obatan terdahulu, namun juga saya tidak bisa mengklarifikasi obat-obatan apa seperti apa itu. Dan biasanya titik lemahnya bukan di terapi antibiotiknya, melainkan pengaturan makanannya. Karena pada saat diare, beberapa fungsi pencernaan termasuk penyerapan akan terganggu. Bila mana moms and dad memberi makanan tertentu seperti yang digariskan tadi, dairy product dan lain-lain, ini bisa memperparah diare yang terjadi. Makanya pada penanganan diare yang pertama itu yang paling penting itu adalah mencukupi cairannya dengan berbagai cara dan sesuai kebutuhan pasiennya, ya. Ada yang langsung mau minum, ada yang menolak, segala macam. Yang kedua, makanannya harus dijaga atau ditata ulang, yang mana makanan-makanan tersebut tidak menambah berat diarenya. Karena pada saat diare banyak makanan yang sehari-hari bisa dimakan ternyata tidak bisa diserap, dan ini bisa menambah berat diare. Nah, obat-obatan atau antibiotik itu malahan nomor 3. Saya rasa itu yang bisa saya beri jawaban, Mam. Terima kasih, dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Moms Akrom Lubis. Halo Moms Akrom, dokter mau tanya, apa ya perbedaan vaksin diare yang 2 kali dengan vaksin diare yang 3 kali, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Moms Akrom Lubis, ya. Ya, memang ada 2 sediaan daripada vaksin, ya, untuk rotavirus ini. Apa bedanya, ya? Itu isinya, ya, ada beberapa valens daripada yang berbeda, dan compliance, jadi yang 3 kali itu bisa sampai usia diberikan bagi 8 bulan, sementara yang 2 kali cuma batasnya sampai 6 bulan. Namun untuk perbedaan lebih lanjut, mungkin nanti Dr. Aprilia dan tim TI daripada Stella Maris akan mempersiapkan sesi tanya jawab khusus mengenai vaksin rotavirus. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih untuk sarannya, ya, Dok, untuk vaksin rotavirus sebagai informasi untuk Stella Family. Oke, silakan ya Stella Family untuk tetap follow Instagram kita supaya mendapatkan informasi tentang pelayanan di Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, termasuk info seputar kesehatan. Oke, pertanyaan berikutnya ini, Dok, dari Ibu Oelhan. Halo, selamat sore Ibu Oelhan. Selamat sore, Mam. Dok, saya mau tanya, jika anak saya diare kan saya kasih Lacto-B dan zinc, apakah pemberian zinc harus 11 hari walaupun diarenya sebelum 11 hari sudah membaik, dokter? Silakan, Dok. Iya, terima kasih, Mbak, pertanyaannya. Pemberian daripada Lacto-B itu beda, itu probiotik, ya. Pemberian zinkum di sini adalah untuk diniatkan untuk mempercepat perbaikan epitel usus. Jadi protokolnya begitu, sampai 11 hari itu bisa Ibu berikan sampai 11 hari, tidak ada masalah. Bahkan walaupun tidak dalam keadaan diare, asupan zinkum tetap diperlukan manusia, walaupun tidak seintens saat pengobatan diare. Jadi tidak ada masalah kalau diberi sampai hari ke-11. Itu yang bisa saya jawabkan, semoga bermanfaat, Mam.
Baik, terima kasih dokter. Jadi Moms boleh tetap melanjutkan pemberian zinc-nya ya, walaupun anak sudah tidak diare lagi. Oke dok, ada pertanyaan lanjutan dok dari Moms Maple yang tadi menanyakan anaknya sedang diare berlendir berdarah dan sudah hari kelima. Pertanyaannya, dok, makanan apa yang sebaiknya diberikan? Terima kasih dokter. Umur anaknya 5 bulan dokter. 8 bulan. 8 bulan ya, 8 bulan. Ya, untuk sementara karena pada saat mencret jangan diare, jangankan mencret dan diare, kita juga kalau lagi sakit fungsi kita juga berkurang gitu. Saya juga kalau lagi sakit istirahat gitu ya. Cuman usus itu tidak bisa diistirahatkan karena dia merupakan alat untuk memberi asupan kepada manusianya gitu. Jadi namun begitu pemberian makanan dan minumannya tentu harus diperingan sehingga kinerja usus menyerap makanan tersebut di mana usus tersebut sedang sakit bisa lebih ringan. Sebenarnya prinsipnya cuma itu. Jadi memberi minuman yang lebih encer ya, misalnya makanya tadi ada topik di situ hindari dairy product karena beberapa komponen-komponen dari susu baik yang diminum baik yang dimakan ini akan memperberat penyerapan daripada usus yang sedang tidak berfungsi normal. Yang mana kalau dia tidak terserap dia akan menjadi sampah di situ, ada fermentase jadi menimbulkan gas, gembung segala macam dan end produknya bisa berupa asam. Jadi kotorannya bisa asam dan ini aja udah bisa melukai usus. Dan biasanya dubur juga akan lecet. Ya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk hindari dulu dari produk ya, susu-susuan ya, baik yang diminum maupun yang dimakan. Yang dimakan itu banyak sekali turunannya dari seperti keju, mayones, coklat, semua makanan yang mengandung susu. Mungkin sebagai opsinya air putih kalau bersifat sementara, tapi kalau terlalu lama air putih tidak ada nutrisinya, ibu juga bisa mendapat cairan seperti yang secara lokal disebut air tajin atau M1 cair, ini juga bersifat sementara, atau ibu bisa mencoba formula lain yang bukan berasal dari susu seperti formula yang berbahan soya, ini nabati, walaupun juga kadang-kadang ada juga yang masih menyarankan susu biasa tapi yang free laktose, tapi angka kegagalannya juga cukup besar. Maka saya sarankan tadi kalau dia butuh minum ya, kalau masih ada ASI syukur atau air putih atau air tajin atau susu yang berbasis susu formula yang berbasis soya. Saya nggak bermaksud untuk membingungkan ibu untuk membeli cairan soya kedelai yang dijual di pinggir jalan, bukan itu. Jadi tentu formula yang berbasis soya ini boleh dicoba untuk sekedar meringankan kinerja ususnya yang sedang sakit ya. Nanti kalau sudah sembuh tentu dia bisa kembali ke formulanya semula. Untuk makanan juga seperti itu, kalau dia sudah bisa makan mungkin bubur putih seperti bubur nasi biasa, karena nasi adalah biji-bijian yang paling banyak bisa didapat di negara kita. Tentu kalau di luar negeri itu berbeda lagi ya. Nah, ibu boleh beri bubur nasinya tanpa bumbu apa-apa, mungkin untuk sekedar perasa sedikit garam boleh, cuma kalau yang lain nanti akan bikin buburnya tambah kental dan susah diserap juga. Nah, bubur nasi boleh dengan kentang, boleh daging-daging yang ringan seperti ayam atau ikan tanpa bumbu-bumbu yang lain. Saya rasa itu boleh dicoba karena saya khawatir penataan dietnya yang belum tepat karena sudah diberi obat toh, jadi dietnya yang harus ditata ulang. Saya rasa itu ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih dokter, informasi yang sangat bermanfaat buat kita ya Stella Family. Saya sangat mengapresiasi untuk Moms and Dad, untuk Stella Family yang tetap join dalam Instagram kita, bahkan yang memberikan pertanyaan. Apresiasi setinggi-tingginya untuk moms yang peduli pada kesehatan anak-anak. Terima kasih untuk Dr. Rudi spesialis anak yang telah memberikan
pengetahuan kepada kita, kepada moms and dad tentang diare pada anak, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari moms sekalian. Dokter, di akhir sesi ini, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada moms yang ada di rumah? Silakan dokter. Iya, sebagai take home message ya, sebelum kita mengakhiri, mungkin seperti tadi, sekedar membuka pengetahuan atau kewaspadaan mom and dad mengenai diare, apa itu diare, ya, dan bagaimana penyebabnya, dan apa yang mom and dad bisa lakukan di rumah, dan sampai mana batasannya. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang kedua adalah, walaupun diare, bayi dan anak harus tetap makan. Dia tidak bisa dipuasakan kecuali memang ada indikasi untuk mempuasakan anak seperti muntah berat atau segala macam, tapi itu adalah topik yang berbeda, ya. Dia harus tetap minum, seperti yang pertama, minum, ya, baru makan. Namun minum dan makannya juga harus diubah atau disesuaikan sementara dengan kondisi diarenya, yang mana minum dan makan ini tidak memperberat kondisi diarenya. Dan juga yang terakhir adalah menggugah kewaspadaan mom and dad, yang mana kalau usaha-usaha ini sudah dilaksanakan atau ada timbul pemberat yang lain seperti demam, muntah, gagal menerima asupan, ya tentu harus segera menjumpai dokter anak kesayangan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut terjadi. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan untuk sore hari ini. Baik, terima kasih dokter. Nah, untuk Stella Family yang ingin konsultasi anak dengan dokter spesialis anak kita, yaitu Dr. Rudy, spesialis anak di RSIA Stella Maris Medan, silakan untuk datang. 3, 2, 7 sampai jam 9 malam, hari Sabtu jam 11 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih ya dokter sudah berbagi kepada Stella Family pada sore hari ini. Ya, terima kasih Dokter Aprilia, terima kasih semua tim yang mendukung untuk acara sore, dan terlebih-lebih untuk Stella Family yang sudah mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Ya. Baik, saya Dr. Aprilia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam dokter.